Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diem, baru saya lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, baru saya lanjut gitu. Jadi tenang, hikmat banget, bener-bener ngerasa kayak dihargain sebagai imam di situ. Baca surat Al-Qalam, itu kan agak panjang, saya pikir masih ada jamaah yang lain tuh. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kan nengok nih Mang, kelihatan yang di belakang. Itu penuh Mang musolanya. Si kakek itu bilang merupakan suatu kehormatan bagi bangsa kami diimamkan sholat oleh bangsa kalangan manusia. Di situ saya baru sadar Mang. Saya cuma ciuman, pelukan, udah gitu aja. Di Gunung Ciremai ya. Waktu perpindahan alam itu ya, rasanya seperti apa? Ada perbedaan suhu atau gimana? Kayak kedap aja, hening. Kedap. Hening di mananya? Di dunia atau Hening di alam dia. Saya itu berasa ninggalin nenek yang udah ngerasa keluarga. Berasa berat banget di situ. padahal pertemuan baru sebentar ya. Pendakian malam di Gunung Ciremai membawa kisah. Niatan yang salah membawa pendaki kepada petaka. Hutan sunyi memberi tanda alam tak dimengerti. Gerbang goib terbuka saat kesalahan menghampiri, membuat para pendaki terbawa ke alam penuh misteri, yang dihuni oleh makhluk yang hidup dalam sepi. Sebuah pengalaman tak mengenakan ketika pendakian ini jadi pengalaman yang tak terlupakan oleh Mas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam ya, yang sudah menanti tayangan kita. Setia selalu bersama Malam Mencekam. Sobat, mudah-mudahan kebaikan Sobat telah mensupport Malam Mencekam selama ini menjadi amal ibadah ya, pahala untuk Sobat semua. Amin. Dan Sobat rezekinya juga melimpah. Amin. Hari ini ada narasumber yang sudah siap bagi-bagi pengalamannya di tahun 2009. Betul. Ini kita kenalan dulu, namanya Mas Jaya. Apa kabar Mas Jaya? Kabar baik, Mang. Sehat Mas Jaya ya? Alhamdulillah sehat. Mas Jaya terima kasih sudah mau bagikan pengalamannya waktu naik Gunung Ciremai ya. Betul. Tahun 2009. Ya. Udah lama ya? Iya, lama. Ini waktu apa nih? Bujangan atau Bujangan. sekolah? Bujangan. Udah lulus. Udah lulus tapi masih bujangan. Lulus SMA? SMA. Itu rame-rame sama temen ya? Ya. Banyak kejadian yang gak bisa dilupakan katanya. Banyak. Sampai jadi imam sholat katanya. Imam sholat goib ya? Iya. Jadi makmumnya itu bangsa goib. Ya. Itu beneran ya? Beneran itu. Beneran. Suasananya malam apa siang gitu? Pas jadi imam, itu sholat imam tuh sholat subuh. Sholat subuh ya apa ya? Kondisi langitnya tuh kayak lembayung senja gitu. Jadi itu kayak bukan malam, bukan pagi, bukan siang. Temaram gitu ya? Ya gitu Mang. Oke. Nah ini serem juga nih. Berapa orang naik ke sana? 6 orang? termasuk saya. Cowok semua? Ceweknya 2. Cewek 2 ya. Cowoknya 4. Baik Mas Jaya, apa kegiatan sekarang ini? Sebagai karyawan swasta. Masih aktif ya? Masih aktif. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Jaya. Jadi gini, memang ceritanya tuh sekitar tahun 2009 akhir ya.
Itu awal mulanya itu pas pada saat acara sekolah, kita sebagai alumni nih Mang, kita kumpul-kumpul, terus di situ ada muncul tuh obrolan. Muncul obrolan dari si sebutlah namanya Benny ya. Yuk kita healing kemana gitu tuh Mang. Posisi sudah kita sudah lulus. Sudah lulus. Itu pas di akhir ya. Kita diskusi, akhirnya muncul tuh nama-nama yang minat buat naik ke gunung tuh. Kita sebut-sebut aja ya, sebutlah namanya yang tadi tuh Benny, Eko, Bunga, terus Dedi, sama Dita, termasuk saya. Dedi ini sebenarnya bukan teman satu sekolah nih Mang, cuma teman satu kosan saya. Kita diskusi, terus kita nentuin tanggal kapan, terus kita berangkat tuh di hari Sabtu pagi Mang kita. Jam 7:30 kita mulai berangkat nih dari Cirebon. Terus nyampe di base camp tuh jam 9 kurang. Registrasi, terus kita ngecek barang-barang, perlengkapan, logistik gitu kan. Setelah ngecek, kita lanjut lagi nih ke pos Cibunar, pos 1. Karena kita udah niatin untuk lewatnya via Linggarjati. Rencananya itu kita berangkat pagi, terus sore itu udah nyampe di sana. Pas malam itu kita namanya bakar-bakaran segala macam, besok paginya kita baru muncak. Nah, siangnya kita pulang, seperti itu. Kita udah nyampe pos 1, kita ngelakuin nih, ngecek ulang perlengkapan segala macam, barangkali ada yang ketinggalan di base camp gitu kan. Nah, di situ ada yang mengganggu konsentrasi saya sama pemandangan saya nih Bang di situ tuh. Di situ ada satu sosok nenek-nenek, postur tingginya itu di bawah saya Bang. Di bawah saya pakai bajunya kebaya, warnanya abu-abu. Bawahannya kayak kain gitu tuh. Terus rambutnya diikat kayak disanggel gitu. Posisinya berdirinya tuh di sebelahnya gapura, agak tengah. Posisi tangan ke belakang. Di situ saya berusaha untuk bersikap normal dan berpikir positif ya di situ. Oh mungkin nenek-nenek tuh yang jualan di situ. Saya pikir tuh gitu Mang. Setelah selesai melakukan pengecekan ulang segala macam, kita lanjut. Itu dipimpin sama Benny di depan tuh, paling depan tuh Mang. Di belakangnya itu ada Eko, di belakangnya lagi ada Bunga, di belakangnya lagi ada Dita, setelah itu ada saya. Nah di belakang tuh ada Dedi sebagai sweepernya di belakang tuh, karena kan si Dedi tuh hanya kenalnya dekatnya sama saya. Kita berjalan, awal-awalnya kita tuh ketemu nih sama pendaki lain tuh, awal-awal tuh, yang dari atas ke bawah ketemu. Terus kita sudah berjalan 1 jam, trek jalan yang kita laluin tuh rumput-rumputnya makin padat Mang. Terasa, kayaknya ada yang aneh deh Mang itu. Ini kayaknya kita tersesat itu tuh. Saya udah ngerasa nggak enak lah. Ternyata kita bener tuh, kita selama jalan 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita nggak nemuin tuh pos 2, pos 3, kita nggak nemuin. Jadi tersesat sampai jam 12. Jam 12, kita istirahat dulu deh. Kita di situ sempat minum coklat. Nah setelah selesai, kita siap-siap lagi untuk melanjutkan. Nggak taunya si Benny ini kerasukan Mang. Kerasukan, nggak lama, terus disembuhin tuh sama Eko. Nah kerasukannya tuh, jadi pada saat mau pipis ya, mohon maaf, buang air kecil, mereka tuh si Benny sama si Eko tuh pipis, tapi berseberangan, agak berpisah. Nah pada saat itu si Benny itu pipisnya menghadap pohon, kerasukannya itu ngomong sendiri sama pohon. Sampai kita datengin ke Benny-nya tuh, dia pingsan. Pingsannya tuh bukan kayak pingsan jatuh ke bawah, dia pingsannya kayak pohon tumbang. Kata-katanya apa dia ngomong sama pohon itu? Jadi kayak kesan lagi marah-marah sama si pohon tuh. Jangan ganggu teman saya, itu teman saya, pergi gitu loh. Nah kayak gitu tuh.
Jadi kayak wujud kayak ribut sama temen tuh. Nah cuma kita nggak tahu nih sosok apa. Saya berusaha, sebenarnya saya lihat sesosok, cuma saya berusaha untuk tidak cerita di situ. Terus saya mikir kalau saya cerita malah tambah mengkacaukan pemikiran teman-teman saya di situ. Saya berusaha untuk diam, saya nggak cerita. Setelah sadar, terus sebelum kita melanjutkan, kita doa dulu deh. Kita doa masing-masing demi keselamatan ya, sampai ke puncak, sampai ke rumah masing-masing kita doa, terus kita lanjut. Kita tetap nggak nemuin pos 2 dan pos 3. Ketemu pendaki lain itu di pos 4. Baru ketemu tuh. Itu sama rombongan lain dari Bogor waktu itu. Dari Bogor ketemu di situ, kita istirahat juga tuh. Itu sekitar jam 2:30. 2:30 kita di situ istirahat. Cuma di situ tuh awalnya saya nggak tahu tuh nama posnya apa. Saya nanya, ini pos apa? Pos kuburan kuda. Kok hawanya beda gitu situ Mang. Kayak hawa-hawa panas gitu. Apa emang karena kuburannya kuda gitu kan. Nah saya ngebisikin tuh ke Dedi, Ded, jangan lama-lama ya di sini. Kayaknya gak enak deh perasaan saya tuh. Yaudah oke. Kita siap-siap semua. Kita lanjut tuh ke pos 5 Mang. Pos 5 di situ pos pengalap. Tempatnya tuh agak lapang. Itu cocok tuh buat buka tenda di situ. Kita di situ istirahat, buka tenda, terus masak-masak sambil ngisi energi kan, terus istirahat, terus sholat maghrib tuh. Karena posisi itu jam 5 lebih di situ Mang. Jam 7-an kita mulai lagi siap-siap, lanjut tuh. Lanjut ke pos 6. Pos 6 Tanjakan Seruni. Treknya itu nggak terlalu terjal, cuma agak lama, itu yang bikin energi kita cepat habis di situ tuh. Nah di situ si Dita itu sempat kayak gini nih, jadi kayak capek, tapi nggak berani ngomong, karena Dita tuh orangnya pemalu gitu, jadi nggak berani ngomong. Gini lagi, apa Dit? Bentar Jay, istirahat dulu sebentar. Jadi berhenti lagi di situ tuh. Yang tadi posisinya Dita tuh di depan, pos 7 itu di Tanjakan Bapak Tere. Itu sempet tuh tukar posisi saya sama Dita. Karena Dita berhenti lagi. Nah saya mau perhatiin, cuma saya tahu si Dita ini dekat sama si Benny. Yaudah saya tinggalin aja di belakang tuh. Jadi saya ngeduluin si Dita. Jadi biar si Dita sama si Benny di belakang. Nah di situ kabut mulai turun tuh Mang. Di situ makin tebal, si Dita pun makin drop banget itu kelihatannya tuh. Akhirnya kita memutuskan meninggalkan Dita sama Benny di situ di pos 8. Kita lanjut nih karena tanggung. Kalau misalnya buka tenda di situ kita nggak bisa. Kita lanjut ke pos 9. Terus si Eko balik turun ke bawah buat jemput mereka. Kita nyampe sekitar jam 12-an. Udah naik, si bertiga ini udah naik. Kita makan, istirahat. Pada saat kita sudah kenyang, sudah cukup, kita mau istirahat. Posnya Bunga sama Dita beda kan sama kita, karena kan perempuan. Pada saat mau istirahat, si Bunga nih manggil, Jay, tidur belum? Tolongin sih. Nah di situ kerasukan tuh si Dita. Itu cukup menegangkan Mang, karena dibacain tuh sama Eko ayat-ayat ini ya, Al-Quran, surat-surat pendek. Terus sampai di ayat kursi itu sempat ditantang tuh sama jin yang ngerasukin si Dita di situ. Nah setelah itu sembuh-sembuhnya dengan saya. Disembuhkan Mas Jaya? Ya. Diapain? Dibacain apa? Jadi saya tuh mikirnya gini, dibacain ayat kursi gak mempan, dibacain yang lain gak mempan. Saya keinget sama istilahnya ajian yang pernah dikasih sama bapak saya, sama mamang juga kan itu. Jadi ajian itu dari kitab yang memang sudah diturun-temurunkan dari leluhur. Bukan Al-Quran ya? Bukan. Itu kitabnya bahasa Arab, cuma kalau kita baca itu campuran antara bahasa Arab sama bahasa Cirebon. Tapi kalau misalnya ditafsirkan intinya ke Allah juga. Intinya minta pertolongan ke Allah juga. Setelah Dita sadar, terus dibopong tuh sama si Bunga ya, masuk selesai semua. Saya udah ngerasa capek banget di situ tuh, udah lemes kan Mangnya.
Terus saya ini apa namanya selonjoran tuh Mang di rumput tuh. Nah saat itu rumputnya adem ya, ada embun tuh. Saya tiduran di situ, nyes gitu kan, enak banget. Udahlah saya tiduran di sini aja. Bangun-bangun 3:30, saya baru keinget sholat isya belum nih. Saya sholat isya, ambil wudhu dulu tuh. Saya nyari itu tuh botol aqua, terus saya wudhu. Yang tadinya awal tuh saya lemas waktu tidur tuh, nggak tahu kenapa tuh pas bangun tuh seger Mang. 3:30 pagi. Iya, Dari jam berapa tidurnya? jam 2-an. Kan harusnya masih capek ya. Nah, itu seger banget. Jadi mata tuh kan harusnya masih sepet-sepet gitu. Itu seger. Jadi kayak abis istirahat panjang, terus badan seger. Terus saya wudhu, nggak tahu kenapa saya khusyuk banget. Jadi pelan-pelan. Apa karena mungkin airnya sedikit mungkin ya. Jadi saya pelan-pelan. Terus saya wudhu selesai. Saya sholat isya 4 rakaat. Seperti biasa di situ nggak ada sesuatu hal yang aneh. Setelah sholat isya, saya udah niatin habis sholat isya, saya mau sholat tahajud nih, Mang, sholat malam. Saya udah niatin dua rakaat. Maksudnya saya mau sholat malam, saya minta tolong sama Allah deh untuk minta perlindungan buat kita semua, gitu kan. Karena udah pikiran kacau kan, dari bawah udah kersesat, terus banyak sesuatu hal yang aneh dan janggal gitu kan. Pas sholat rakaat pertama awal surat Al-Fatihah itu ada yang amin di belakang tuh. Saya masih berpikir positif. Oh mungkin itu dari rombongan lain nih Mang, mau ikut sholat. Saya pikir gitu. Saya tetap sholat. Terus rakaat kedua masih ada. Oke, setelah salim, setelah selesai, saya salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada tuh. Ke kiri juga gak ada. Terus saya zikir sebentar. Pas mau beresin sajadah, saya nengok ke belakang, ada satu sosok. Nenek-nenek yang saya lihat di bawah. Yang di pos Cibunar tuh. Itu persis pakaiannya, gestur tubuhnya, bajunya sama semua. Terus ngedeketin saya, terus ngambil tangan saya Mang, tangan neneknya, tangan saya ditimpa lagi sama tangan neneknya. Terus dibilang, ngomongnya sih pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti bahasa Sunda, cuma dari penyampaian gestur, mimik muka sama kedipan mata itu seolah-olah ngajak. Jadi megang, Aden, ikut yuk. Ikut kemana? Nek, ada yang mau ketemu. Jadi sambil nunjuk gitu. Secara bahasa saya nggak tahu, cuma ada yang mau ketemu. Gitu. Oh, ya udah. Nah, tapi ada syaratnya. Megang tangan saya, ditutupin tuh matanya. Jadi saya gini ya. Ditutupin tuh, pakai sama neneknya. Gitu, ditutupin. Intinya jangan buka kalau belum disuruh buka. Saya diem gitu, nggak berapa lama, terus tepuk tuh. Udah buka. Saya ngerasa kayak nggak ada yang aneh deh Bang. Nah saya digandeng tuh Bang, digandeng sama nenek tuh, digandeng, jalan gitu kan. Jalannya intonasi langkahnya cepat. Sampai saya mikir tuh, wah cepet banget ya. Saya sampai kewalahan nih. Nah tapi di situ saya ngerasa tuh nggak. Padahal kan siang kalau misalnya jalan sebentar aja udah capek ya Mang ya. Nah di situ enggak Mang. Itu jalan tapi cepat. Di situ masih saya terpaku sama si nenek. Sekitar 1 jam kita udah jalan. Saya ngelihat kayak rumah gede banget di sebelah kiri nih Mang. Jadi rumah gede kayak kerajaan, kastil tuh. Tapi warnanya hitam. Di situ saya agak kagum, agak terpesona ya mungkin ya. Terpesona yang tadinya ngikutin jalan cepat, jadi jalannya pelan. Nah lepas si nenek berhenti.
si nenek berhenti, nggak sempet nanya, cuma saya perhatiin sekitar tuh rumah depannya tuh kayak tanah lapang. Karena tanah lapang jadi kan kelihatan langitnya nih. Langitnya itu kayak itu lembayung senja gitu. Lembayung senja. Nah, saya baru sadar tuh langitnya kayak gitu tuh. Saya pikir memang mau subuh mau pagi tuh, Mang. Nah, di depannya tanah lapang tapi retak-retak. Setelah itu si nenek ngedeketin. Intinya tuh jangan lama-lama di sini. Ini tempatnya penghuni di sini, Mang. Itu, tapi saya nggak tahu tuh siapa. Lanjut, digandeng lagi nih, Mang. Digandeng lagi. Terus sekitar 2 jaman lah kita jalan, saya denger tuh suara gamelan. Suara gamelannya beda. Kalau di kondangan kan ada sulingnya ya, Mang. Ini nggak ada. Dan intonasinya itu nggak cepat, nggak lambat. Jadi mendayu-dayu gitu. Ikutin aja. Nah, makin dekat, itu di sebelah kanan, Mang, sumber suaranya tuh. Makin dekat, saya ngeliat nih kayak ada sekumpulan orang-orang. Sekumpulan orang-orang banyak, tapi bentuknya aneh-aneh. Di situ udah mulai tuh saya nyium bau menyan putih. Terus campur bau darah ya, anyir. Wah, kayaknya nggak beres deh. Ini kayaknya bunyi gamelan yang saya dengar di Tanjakan Seruni. Dan nggak bener deh. Saya ikutin aja cepet deh. Saya malingin muka nih, Mang. Yang tadinya saya ngeliatin aja, saya malingin muka, saya ikutin. Di situ digandeng. Yang tadinya pohon. Nah, di situ saya baru sadar bentuk pohonnya tuh unik. Kalau di kita pohon kan ada yang ke kiri, ke kanan gitu kan, doyongnya tuh. Kalau ini lurus, jadi kayak ditata gitu. Keluar dari pohon-pohon rimbunan itu, kita sampai nemuin jalan pedesaan. Di situ suasananya kampung banget. Terus hawanya juga sejuk. Hawa sejuk tapi nggak ada angin, Mang. Kalau saya perhatiin kan harusnya ada yang goyang-goyang tuh. Itu nggak ada. Tapi sejuk, adem gitu. Serem itu. Enggak, yang di situ malah enggak. Jadi kayak adem, kayak suasana kampung aja. Di situ enggak. Yang tadinya kan udah dak-dikduk gitu kan. Kayak berasa diikutin sampai keringat tuh kerasa banget tuh. Ngucur tuh dari punggung. Nah, di situ enggak, Mang. Terus kita jalan sampai ketemu gapura. Gapura bentuknya seperti gapura biasa, cuma terbuatnya dari bambu, Mang. Bambu, terus atapnya tuh kayak sapu ijuk rambut gitu tuh. Di belakang gapura itu ada 3 sosok. Cuma 1 sosok di depan. 2 sosoknya di belakang tuh. Terus dari kejauhan tuh si 1 sosok depan tuh senyum. Karismanya tuh beda sama 2 sosok yang di belakang. Dadanya lebar, bajunya tuh putih. Bawahnya putih kayak sarung tapi bukan sarung. Kalau sarung kan kalau dilipat kan depannya kelihatan tuh. Nah, itu nggak ada. Baju putih, bawah putih, pakai jubah putih. Jadi di double gitu tuh. Pakai sorban. Tangannya bawa tasbih gitu. 2 sosok itu sama, cuma perasaan kalau dilihat tuh wibawa itu beda. Kita makin dekat. Si nenek salim. Saya ikutin salim dong, Mang. Saya ikutin salim. Saya mikir kan, oh 1 sosok ini mungkin ulama nih, ulama di situ. 1 sosok yang entah kiai, ulama yang dikagumi di situ mungkin. Setelah saya salim, tapi tangannya nggak dilepas, Mang. Tangan nggak dilepas, masih dipegang sama beliau, sosok tersebut. Terus ngedeketin, megang punggung nih, Mang. Megang punggung, rangkul. Terus jalan tuh. Jalan yang tadinya saya sama si nenek jalannya cepat. Sama si kakek-kakek ini jalannya lambat. Jadi dipegangin pelan. Beliau ngomong pakai bahasa bebasan Cirebon, halus.
beberapa kosakata saya nggak ngerti di situ. Cuma hangat aja di situ karena saya belum pernah diperlakukan seperti itu kan, dipegangin pelan-pelan gitu kan. Di posisi itu Mas Jaya nggak bertanya-tanya teman pada di mana? Kan teman-temannya nggak ada semua ya? Iya. Apa nggak aneh begitu? Di situ saya masih terpaku yang sama sosok di situ tuh. Cuma kan terus saya pikir kan, oh saya ninggalin di atas tuh. Oh jadi pikirnya tertinggal aja begitu ya? Terpisah begitu? Iya terpisah. Karena diejek sama si nenek ini, dituntun kan. Nggak berusaha untuk cari temennya pada saat itu? Nggak kepikiran karena memang di situ posisinya suasana bikin adem, yang bikin tenang, bikin nyaman di situ. Oh jadi betah ya? Jadi betah. Jadi pas pada saat mau pamit pun antara gejolak perasaan tuh mau tetap tinggal di situ atau mau balik ke alam saya. Paket Yuk. atas nama Mas Jaya. Betul. Ada apa Mas? Oh iya. Boleh izin foto dulu? Boleh. Siap. Oke, makasih Mas. Ayo, thank you, makasih ya. Wah kemarin pesan ini di Malam Mencekam Store, topi. Bahannya sih adem ya. Coba deh coba. Ih pas, enak nih, cocok kayaknya. Wah, recommended nih kayaknya nih. Tadi tawarin deh ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di satu bangunan. Ya, itu kan kita ngelewatin beberapa rumah tuh. Nah, saya perhatiin di situ rumahnya unik. Jadi dari bawah sampai ke sekitar lutut ya, itu kayak tembok, cuma kayak bukan semen, kayak tanah liat. Dari lutut itu sampai ke atas tuh gubuk. Gubuk kalau di sini kan anyaman bambu, dipotong tipis-tipis ya, dianyam. Itu kan panjang kan, lebar. Kalau ini enggak. Jadi di pojok-pojok kayu, terus selang sejengkal anyaman, batang pohon bambu lagi, sejengkal anyaman, selanjutnya kayak gitu juga. Itu kan saya belum pernah lihat kayak gitu tuh. Saya merhatiin, oh ini unik ya gitu kan. Sampai ketemu di satu bangunan bentuknya kayak musola ya. Itu nggak gede, nggak kecil juga. Jadi sekitar 8 meteran lah. Oh, udah waktunya sholat subuh di situ. Terus si kakek nih nunjukin, nak, tempat wudhunya di sebelah kiri ya. Di situ saya ambil wudhu dulu, Mang. Saya ambil wudhu. Pas saya mau ngambil wudhu itu ada satu sosok bapak-bapak. Mungkin habis ngambil wudhu ya di situ. Pak punten mau minta air buat wudhu. Oh mangga. Di situ saya merhatiin agak kagum juga, terpesona karena bentuknya belum pernah saya lihat juga. Kalau di kita kan masjid, musola kan dari keran, dari paralon nih. Terus kalau misalnya itu kan ada penampungan juga kan. Nah itu penampungnya tuh kayak tanah liat itu, yang kayak tembok-tembok di rumah itu. Kayak tanah liat dicampur apa, tapi cuma segini. Itu nampung air, letter L. Di sebelah sini ada batu gede. Batu gede sini, tembok juga agak tinggi. Nah keluar tuh kucuran air dari bambu warna kuning. Nah saya wudhunya pakai, di situ ada kayak baskom, kayak kendi, sama dari bambu kuning juga. Tapi saya wudhunya dari itu, dari bambu. Di situ saya ambil wudhu, airnya beda, Mang. Airnya tuh adem banget, nggak dingin, jatuhnya tuh lebih ke sejuk. Jadi apalagi pas basuh muka tuh, jadi pas sejuk banget. Habis wudhu selesai, di situ saya masih nggak berpikir macam-macam karena udah ya rumah ada kayak penduduk biasa.
Cuma yang berbeda tuh dari perjalanan ke situ tuh ada sosok-sosok penduduk di situ. Mukanya sama, cuma telinganya agak runcing. Gitu, agak runcing nih ke sini nih. Cuma saya nggak ambil pusing deh situ. Habis ambil wudhu, terus saya masuk. Saya sengaja ambil yang belakang nih, posisinya nih Mang. Ambil posisi belakang deket tembok. Terus ada satu kayak tali, kayak kain. Saya pikir itu buat jamaah perempuan. Kain juga tuh putih. Saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah selesai, di situ sekitar ada 8 orang termasuk yang kakek-kakek itu. Setelah selesai, beliau-beliau bapak-bapak ini nih malah mandangin saya. Dan itu pakaiannya itu sama semua, putih. 8 orang itu tuh. Setelah saling nengok, terus komat, si kakek-kakek itu, "Nak, silakan imamin." "Oh enggak," saya bilang tuh. Jadi si kakek yang pertama itu tuh, "Mang, mau persilakan," istilahnya. "Nak, mangga silakan jadi imam." "Oh enggak, Mbah, saya mah masih belajar ngaji," kata saya tuh. "Masih belajar ngaji, terus pakaian saya juga kan kayak gini kotor gitu ya, Mang ya, kan dari gunung." Saya pikir tuh gitu. Belum sadar ya berada di mana ya? Belum, karena udah kayak ya biasa aja, kayak udah biasa aja gitu. Si kakeknya bangun, nggak jawab, langsung ngedeketin, adem banget. Jadi mau nolak nggak bisa kan, nggak enak. Dirangkul, nggak bilang apa-apa. Karena saya ngerasa nggak enak, di situ nggak ada kayak remaja, bapak-bapak tua semua. Saya ngerasa nggak enak dong. Saya paling muda di situ. Saya mempersilahkan bapak-bapak yang lain. "Pak, mangga." "Oh mangga," malah mempersilakan Mang. Situ, aduh gimana tuh. Ya udahlah, Bismillah aja lah. Bismillah, lillahi ta'ala ya. Di situ sholat, saya udah ngitung kan tadi 8 tuh. Saya sholat niatnya sholat subuh. Takbir kan, Allahu Akbar. Kedengeran tuh Mang, Allahu Akbar. Dan itu hening Mang. Hikmat banget. Kan biasanya kalau di musola, di masjid nih, kita sholat nih, ada aja kan suara entah dia batuk gitu kan, ada suara pintu, ada suara air wudhu. Nah itu nggak ada tuh. Terus saya baca Al-Fatihah, saya baca pun pelan-pelan. Karena itu bikin saya adem, tenang. Jadi dari ayat pertama sampai ayat kedua tuh ada jeda yang bikin saya tenang banget. Gitu tuh. Jadi kan kayak contoh ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diem, baru saya lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, baru saya lanjut gitu. Jadi tenang, hikmat banget. Bener-bener ngerasa kayak dihargain sebagai imam di situ. Nggak ada suara apapun di situ. Terus saya lanjut baca surat Al-Qalam. Itu kan agak panjang, saya pikir masih ada jamaah yang lain tuh. Lanjut tuh ke rakaat kedua. Itu pun sama. Setelah selesai, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kan nengok nih Mang, kelihatan yang di belakang. Itu penuh Mang musolanya. Kan tadinya cuma 8, cuma 1 saf nih. Itu penuh. Saya lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat kiri lagi, penuh. Jadi kanan kiri penuh, ngepas, nggak kurang, nggak lebih. Saya masih berpikir positif tuh, nggak ada pemikiran aneh-aneh. Saya itu zikir pas doa, karena saya merasa yang di belakang saya bajunya putih-putih semua, yang menurut saya kelihatannya lebih alim. Saya ngerasa tuh saya nggak layak deh untuk mendoakan orang yang lebih alim dibanding saya. Jadi saya putar balik. Kakek-kakek sosok yang pertama ngejemput di gerbang itu di belakang saya. Saya bilang mempersilakan, "Mbah, mangga untuk
lanjutin doanya. Saya bilang tuh gitu. Saya nggak layak kayaknya untuk mendoakan orang yang lebih alim. Si kakek itu bilang merupakan suatu kehormatan bagi bangsa kami diimamkan sholat oleh bangsa kalangan manusia. Di situ saya berusaha dermang. Saya sambil lihat, memang putih semua, cuma postur tubuhnya tuh ada yang beda-beda. Ada yang kurus tinggi, kan meskipun duduk kan kelihatan tuh bang tingginya. Ada yang pendek, ada yang mirip mukanya kayak, mohon maaf, kayak monyet gitu kan. Cuma pakainya putih. Agak skeptis itu, jadi saya bingung. Berarti saya barusan tadi mengimamkan para jin-jin. Ya udah, siap. Saya balik lagi, saya doa. Ketika belum selesai nih mang, belum selesai doa, itu tiba-tiba ada suara menggelegar tuh, kayak geledek. Wah. Jadi kayak mau turun hujan di situ mang. Dilanjut sama suara angin tuh. Ini kan kedengeran tuh kalau pohon ketiup angin tuh, gitu kan. Di situ tetap saya lanjutin. Itu makin kencang. Baru turun hujan tuh, kayak hujan angin tuh. Selesai doa, ada yang teriak-teriak di luar tuh. Depan musola ada yang teriak-teriak. Jadi kayak orang ribut di situ tuh. Teriak-teriak. Kita yang di dalam tuh keluar. Cuma nggak ada yang berani mendekati sosok yang teriak-teriak itu. Cuma ada satu sosok yang kakek-kakek itu tuh. Yang pertama tuh mendekati, terus sambil bilang tuh, ada apa Linggi? Ada apa? Itu ngomongnya adem, kan harusnya kan marah ya. Karena kan kita lagi ibadah, diganggu tuh. Saya baru tahu yang sosok itu, oh namanya Linggi. Bentuknya gini ya, usianya sekitar 30-40 tahun. Pakai kebaya warna hitam, rambutnya agak disanggul gitu. Terus kayak ada kayak kain juga di sini, warna hitam. Itu nunjuk saya mang. Jadi kayak kesannya tuh marah sama saya. Saya pikir saya salah apa? Dia dan anak-anak manusia lainnya sudah mengotori tanah ini, katanya gitu bang. Saya mikir tuh, emang teman-teman saya sama saya ngapain? Perasaan nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah saya berlindung tuh ke kakek itu di belakang itu. Serahkan anak manusia itu pada saya, biarkan kami yang akan menghukumnya. Sosok kakek-kakek yang ini, sudah Linggi, maafkan. Biarkan anak manusia ini menjadi tanggung jawab saya. Dan saya akan berjanji akan mengembalikan anak ini ke alamnya. Di situ saya ngerasa bersalah. Karena saya udah memasuki alam yang bukan seharusnya. Nah, saya sempat megang tuh, Mbah, saya manggilin Mbah waktu itu. Mbah, udah cukup. Nah, tapi si nyiling gini berasa belum puas. Jadi kayak, silakan. Nah, mulai tuh dari pasukannya si nyiling gitu provokasi. Ada yang mukul, ada yang segala macam. Itu berantemnya kayak orang manusia aja tuh. Cuma ada yang terbang, ada yang diikat, ada yang dibakar tuh, ada yang dilempar. Nah di atasnya itu ada awan hitam muter. Kalau lihat mendung aja kan kita udah serem ya. Di situ awan hitam muter, kayak berasa jadi tempatnya dimensi itu. Itu serem banget, ngeliatnya juga, Mbah, saya salah, udah, saya minta pulang gitu tuh. Nah, di situ si kakek tuh Linggi, udah cukup, biarkan anak ini, udah, saya akan bertanggung jawab. Maafkan atas perbuatannya. Udah mereda, udah cukup, saya akan kembalikan. Si sosok Linggi ini pergi tuh sambil nahan emosi. Pergi ke atas, ke awan putelan itu.
Udah cukup, saya akan kembalikan. Saya udah ngerasa bersalah aja di situ. Semuanya beberes. Ada yang bebersih kan, habis hujan angin kan daun-daun pada rindang ya. Terus ada pagar yang jatuh gitu tuh. Pagar yang jatuh, terus pohon tumbang juga kan. Beberes semuanya, si kakek sama nenek ini nganter saya ke gapura. Sambil jalan pelan, sambil posisi yang awal itu ngasih wejangan-wejangan. Terus sampai di gapura, saya dititipin ke nenek nih, nenek-nenek yang itu, sosok itu dititipin. Setelah itu saya salim, itu berasa haru banget, berasa antara saya pengen tetap tinggal di situ atau enggak. Di situ sempat ada kasih wejangan-wejangan yang jeleb ke hati. Jadi memang suasana saat itu kan kondisinya lagi banyak masalah nih Mang saya itu. Apa yang disampaikan itu masuk ke dalam hati sampai saya ingat sampai sekarang tuh. Dari aroma khasnya itu baunya wangi, sosok kakek ini nih. Wanginya itu kayak bunga baru mekar. Saya nggak tahu itu bunga apa. Intinya sih wangi bunga baru mekar dicampur kayak aroma khas mirip sama mbah saya. Itu khas banget. Jadi kalau misalnya yang tadinya sosoknya kayak mengayomi, rasa adem, pas mau perpisahan kan berat banget kan Mang ya. Yang saya rasa tuh saya udah merasakan udah jadi kayak keluarga di situ. Pesan mak jawabnya itu apa Mas ya? Sehebat apapun masalah kita di dunia, mau dijelekin, mau dijatuhin ya, mau dikasih sehat ataupun sakit ataupun musibah apapun, mau jatuh mau bangun, ya udah ini cuma dunia, cuma sebentar. Harus ikhlas gitu ya intinya. Iya, cuma sebentar lagi juga kan mungkin bisa dipanggil sama Allah. Di situ kan saya mencoba menghindari orang-orang yang suka bermasalah gitu kan. Di situ nasihat ketika kita berhadapan dengan di sekeliling orang-orang yang jahat, orang-orang yang bikin kita emosi, itu seharusnya jangan dihindarin. Jadi itu sebagai ladang untuk pahala kita. Jadi ketika ada yang jahat, kita bersabar pun dapat pahala. Ada yang berbuat jahat pun kita nasihatin dapat pahala. Itu jadikan sebuah ladang pahala. Dimana pemikiran saya sebelumnya tuh ada orang jahat ya udah saya hindarin. Ada orang berbuat buruk ya udah saya tinggalin. Nah itu bisa dijadikan quote hari ini ya. Kata-kata dari si Mbah Siluman tadi, Mbah Goib ya. Ya. Setelah selesai saya pamitan, saya sempat nangis juga di situ. Terus saya lanjut sama si nenek. Saya dituntun tuh jalannya sama seperti sebelumnya. Jalan cepat. Jadi berasa tuh ada yang ngintai. Kanan kiri. Meskipun apa ya, saya nggak ngeliat sosoknya. Saya pas pada saat kanan sekelebat, kiri sekelebat, dituntun lagi terus saya. Cepat sampai sekitar berasa sih sampai 4-5 jam di situ jalan tuh. Dan itu nggak ada capek-capeknya Mang. Kalau siang kan ya itu. Kalau siang panas jalan sebentar capek. Itu nggak ada capek-capeknya sampai 5 jam tuh kayaknya. Sampai kita ketemu 2 pohon gede. 2 pohon gede kayak gapura gitu ya. 2 pohon gede. Si nenek berhenti. Terus kita berpisah di situ. Karena posisi tangan saya dipegang oleh si nenek.
saya tuh berasa ninggalin nenek yang udah ngerasa keluarga. Berasa berat banget di situ. Padahal pertemuan baru sebentar ya. Iya. Terus kan tangan saya dipegang. Terus sambil tempelin ke sini. Dia tuh bilang, Aden, tetap seperti ini ya. Saya masih belum mikir itu artinya apa. Saya masih belum tahu maksudnya apa. Seperti ini tuh seperti apa. Cuma saya udah ngerasa berat banget buat tinggalin si nenek ini deh. Gitu. Setelah itu saya jalan. Sambil jalan pun saya beberapa kali tuh nengok ke belakang lagi kan, merhatiin si neneknya. Tapi si nenek masih di situ. Sampai akhirnya tuh ada yang manggil saya. Jadi teman-teman saya tuh malah marah Mang ke saya tuh. Intinya sih, Ira kemana aja? Kita tuh nyari semuanya dari subuh tuh. Karena posisi waktu itu katanya hujan gede, hujan angin. Mungkin sama ya timingnya pas pada saat habis sholat subuh itu tuh. Itu suasananya itu becek semuanya. Dan sejadah pun yang saya pakai pada saat sholat malam tuh masih ada di situ. Saya dimarahin itu malah bikin repot karena rombongan lain pun ikut bantu nyari sampai ke jurang-jurang. Dikiranya mungkin saya hipo ataupun saya hilang, entah dimakan, mohon maaf, amit-amit ya, sama hewan buas ataupun lainnya. Waktu perpindahan alam itu ya, rasanya seperti apa? Ada perbedaan suhu atau gimana? Kayak kedap aja, hening. Kedap. Hening di mananya? Di dunia atau? Hening di alam dia. Begitu masuk ke dunia, hingar-bingar? Iya, jadi kayak berwarna gitu. Beda ya? Kayak kedengeran lagi nih suara apa, suara burung gitu kan, suara orang-orang gitu. Setelah keluar jam berapa? 5:30. 5:30. Nah, jadi nggak jauh perbedaannya? nggak jauh. Padahal itu ngerasa jalan udah lama, udah berjam-jam, terus sempet kan diajak keliling sampai ketemu musola gitu kan. Itu berasa udah setengah hari kali ya, dari pagi sampai sore berasanya seperti itu. Tapi ternyata hanya sebentar. Iya, gitu Mang. Biasanya di alam begitu lebih lama ya waktunya ya. Di dunia lebih lama, di sana lebih cepat gitu, perasaan sebentar. Kalau ini terbalik ya? Iya, terbalik. Di sana lama, ini baru sebentar aja. Kita beres-beres, terus saya masih bertanya-tanya tuh. Ini maksudnya siapa yang salah gitu kan? Cuma saya nggak ungkapin di situ. Kita muncak, summit attack, terus kita turun ke bawah, kita ditemani sama rombongan lain. Karena ngerasa biar aman lah sama rombongan lain tuh. Setelah selesai, kita pulang, cuma ada rasa kesal. Jadi istilahnya kayak kapok lah, saya nanjak sama kamu banyak hal yang aneh gitu kan, istilahnya kayak gitu. Dan situ udah nggak ada kontak-kontakan tuh Mang. Cuma saya sempat berapa bulan dapat kabar si Dita ini sering kerasukan, terus sempat nanya-nanya juga kiai ustadz di mana yang bisa nyembuhin gitu kan. Di situ saya nggak berani tuh untuk cerita-cerita karena takutnya malah disalahkan, malah ditarik-tarik deh. Ini gara-gara kamu juga nih gitu kan, saya takutnya gitu. Sempat kontak-kontakan juga sama si Dita nih, nanyain kabar-kabar yang lain, kondisi yang lain seperti apa. Saya nanya tentang bunga nggak ada kabar tuh, sosmed pun nggak ada.
Kemudian si Dedi, saya dapat kabar tuh dia udah kerja di rumah sakit di Indramayu. Kemudian si Eko, saya sempat datangin rumahnya. Itu rumahnya dijual. Saya sempat nelpon tertera yang nomor telepon di situ, katanya sudah di Jakarta sama ibunya. Tapi setelah itu udah hilang kontak tuh. Saya cari nama di akun sosmed pun nggak ketemu si Eko tuh. Itu ada satu lagi, Benny, yang awalnya saya kesel sama dia. Di 5 bulan setelah kejadian itu, saya dapat kabar dari Dita meninggal, Mang. Saya tanya meninggalnya kenapa. Dia nunjukin foto. Jadi fotonya si Benny itu lagi di rumah sakit, di opname, di ICU. Di sini di perban. Katanya tuh dia habis kecelakaan tunggal, kepala di sebelah kanan ya, maaf, sebelah kanan itu bolong. Nah di situ saya masih bertanya-tanya, ini apakah si Nyilinggi ini masih dendam sama kita, sama almarhum Benny, sama Dita? Saya nggak tahu. Setelah kejadian itu, yang Benny meninggal, si Dita sering kerasukan, terus saya coba cari sesosok yang bisa saya tanya nih. Saya mikir, oh, mamang saya, adiknya bapak. Adiknya bapak tuh bilangnya yang megang pusaka. Dipercaya megang pusaka, mulai dari kitab-kitab, keris-keris dan segala macam di situ. Saya nanya satu persatu di situ. Mulai dari kejanggalan, dari bawah, kesesat, sampai kerasukan, sampai saya sholat, saya ceritain itu. Terus sosok kakek-kakek itu siapa, nenek-nenek ini siapa, Nyilinggi itu siapa, saya tanya semua di situ. Yang awal kiranya saya cuma sebentar di situ, di rumah Mamang, ternyata panjang itu, Mang. Mang, emang kakek-kakek ini nih siapa sampai mau mempersilahkan saya sebagai imam? Mamang nyebutin satu nama tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, terutama di Jawa Barat, dan itu nyebut itu leluhur kamu, Jay. Dan saat itu saya nanya, Dita ini kerasukan oleh siapa, kenapa? Dijelaskan bahwa si Dita dengan almarhum Benny itu telah berbuat kotor di sana. Jadi saya ingat-ingat, oh kejadian pada saat di pos 8 itu. Seperti itu. Maksudnya berbuat mesum gitu? Iya. Berbuat mesumnya itu pacaran atau hubungan Saya sempat konfirmasi ke Ditanya langsung di tahun 2022. Dit, sebenarnya kamu ngelakuin apa di sana sama almarhum tuh? Enggak, Jay. Saya cuma ciuman, pelukan, udah gitu aja. Di tahun 2022 sempat komunikasi, sempet tuh ngedorong, Jay ceritain deh ke orang-orang biar dapat pelajaran di situ. Makanya tadi Nyilinggi marah-marah ya. Iya. Itu yang diminta itu si ini, Si Dita. si Dita dan Almarhum Benny. Dita dan Benny ya yang diminta itu. Dan sampai saat ini pun Dita sebenarnya sudah nikah di tahun 2018 ya. Cuma sampai saat ini pun belum punya keturunan. Entah itu karena karmanya ataupun hal lainnya, Allahu a'lam. Saya nggak berani menyimpulkan. Jadi yang melakukan mesum di Gunung Ciremai ya, Dita dan Benny. Ini karena melakukan perbuatan mesum di sana. Sehingga Nyilinggi tidak setuju, nggak terima begitu ya. Betul. Kenapa Mas Jaya yang dipilih ke dalam, yang lain nggak, hanya sendirian gitu? Satu mungkin karena saya satu terahnya. Yang pertama itu, yang kedua dari wejangan-wejangan itu intinya tuh yang tadi itu pas di tengah. Oke, baik. Pesan atau nasihat untuk mereka yang masih mau mendaki gunung ya,
Jadi mendaki tetap mendaki, mungkin ada hal-hal rambu-rambu yang harus dipatuhi. Kira-kira apa? Ketika kita datang ke suatu tempat, ada sebuah pepatah yang mengatakan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada di suatu tempat, kita harus menghormati dan menghargai norma-norma di sekitar tersebut. Terus kita harus saling menjaga, bukan saling menyakiti ataupun saling berbuat yang tidak baik di atas sana. Oke sobat, demikian kisah menarik dari Mas Jaya ya. Ini tahun 2009, jadi hati-hati untuk mereka yang mau mendaki gunung manapun ya. Aturan tetap sama. Sopan santun yang terpenting ya. Ya, betul. Pendakian itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih mengerikan dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Pendakian pada saat itu bukan lagi tentang alam, tapi tentang sesuatu yang tak terlihat. Gangguan datang silih berganti, dari mulai hal sepele hingga membuat beberapa orang lepas kendali. Termasuk Mas Jaya yang terseret ke tempat yang tidak satu orang pun bisa jelaskan. Ia berdiri sebagai imam di antara makhluk gaib. Dan dari sana, ia membawa pulang kebenaran. Namun kebenaran itulah yang memisahkan mereka. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.